Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Nita pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai habitat tumbuhan dan hewan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nita pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 sekolah dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai habitat tumbuhan dan hewan. Anak-anak, setiap makhluk hidup mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya dan dengan makhluk hidup yang lain. Hampir semua tempat di dunia ini telah dihuni oleh makhluk hidup. Tempat di mana tumbuhan atau hewan hidup disebut habitat. Habitat adalah tempat hewan atau tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Habitat adalah lingkungan fisiknya di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut. Beberapa habitat berukuran sangat luas seperti hutan, gurun, atau lautan. Beberapa habitat yang lain sangat sempit seperti halaman rumah atau kolam. Setiap makhluk hidup sesuai untuk hidup pada habitat tertentu. Tumbuhan dan hewan menyesuaikan dengan habitatnya dengan beberapa cara. Nah, sekarang kita lihat ke gambar yang ada di samping. Di manakah tempat hidup bunga Edelweiss? Bunga Edelweiss hanya dapat tumbuh di gunung. Di Jawa Timur ditemukan di Gunung Semeru. Sedangkan gambar 3.2 adalah burung jalak Bali. Burung indah ini hanya ditemukan di Taman Nasional Bali Barat. Edelweiss dan burung jalak Bali adalah contoh tumbuhan dan hewan yang hidup pada habitat tertentu. Edelweiss dan jalak Bali adalah contoh sumber daya lama hayati yang terancam punah. Terdapat dua macam habitat, yaitu ada habitat darat dan habitat air. Habitat darat contohnya yaitu gurun, hutan, dan padang rumput. Habitat air yaitu air laut dan air tawar. Tumbuhan dan hewan mempunyai ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan dengan habitatnya. Anak-anak, habitat tumbuhan dan hewan yang pertama adalah habitat gurun. Gurun adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari, matahari sangat terik dan panas. Sebaliknya, pada malam hari sangat dingin cuacanya. Tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering atau lingkungannya yang sedikit airnya. Anak-anak tahu tidak apa itu ciri-ciri tumbuhan xerophyt? Nah, ciri-ciri tumbuhan xerophyt adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdaun kecil atau tidak berdaun. Yang kedua, berakar panjang. Yang ketiga, batangnya berdaging untuk menyimpan air atau sukulenta. Kaktus adalah contoh tanaman xerophyt. Daunnya berbentuk duri atau seperti jarum sehingga permukaannya kecil. Dengan permukaan daun yang kecil, kaktus dapat mengurangi penguapan air sehingga tanaman tetap tumbuh. Tadi kita sudah mengetahui tumbuhan apa saja yang dapat hidup di gurun. Sekarang kita akan mengetahui hewan apa saja yang dapat hidup di gurun. Nah, unta memiliki bulu mata yang sangat panjang untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Selain itu, lubang hidung dapat ditutup rapat agar tidak kemasukan pasir. Kaki unta panjang agar badannya jauh dari tanah yang sangat panas. Pada punggung terdapat punuk yang berisi lemak yang sebagai cadangan makanan sehingga untuk dapat bertahan hidup beberapa hari tanpa makan dan minum. Jadi, unta ini salah satu hewan yang dapat hidup di padang pasir atau habitatnya berada di gurun. Selanjutnya ada habitat padang rumput. Padang rumput sabana atau savana kebanyakan terdapat di Madura dan dataran tinggi Gayo, Nangro Aceh, Darussalam.
Sabana memiliki ciri banyak ditemukannya rumput yang diselingi semak-semak atau rumpun pohon rendah. Hal ini umumnya terjadi karena musim kemarau yang panjang, sehingga tumbuhan yang paling banyak ditemui adalah rumput dan tumbuhan semak. Padang rumput stepa banyak ditemukan di Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Wilayah ini umumnya memiliki padang rumput yang luas, musim kemarau yang panjang, dan berpotensi untuk peternakan sapi, kuda sandel, dan kuda bima. Daerah terkering pada wilayah ini terdapat di Lembah Palu. Jenis hewan yang banyak ditemui di padang rumput adalah hewan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan seperti kelinci, serangga, dan berbagai macam-macam jenis burung. Baik anak-anak, habitat tumbuhan dan hewan selanjutnya yaitu habitat hutan tropis. Hutan tropis adalah daerah dengan curah hujan yang tinggi dan turun sepanjang tahun. Hujan tropis memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Tumbuhan khas yang dijumpai adalah liana dan epipit. Liana adalah tumbuhan yang menjalar, contohnya rotan. Sedangkan epipit adalah tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut. Contohnya ada anggrek dan paku sarang burung. Sedangkan hewan yang hidup di atas pohon itu seperti kera, bajing, dan bermacam-macam burung. Hewan yang di bawah yaitu seperti babi hutan, kucing hutan, dan macan tutul. Habitat hewan dan tumbuhan selanjutnya yaitu habitat air. Habitat air tawar meliputi sungai, kolam, danau, dan rawa. Sedangkan tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit, mempunyai ciri-ciri khusus, contohnya yaitu teratai dan eceng gondok. Pernahkah anak-anak melihat bunga teratai dan eceng gondok? Nah, teratai biasanya hidup terapung di kolam atau di danau. Daun teratai lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan air dan penyerapan cahaya matahari. Batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara. Rongga-rongga ini berfungsi untuk mengapung, seperti teratai, eceng gondok. Seperti teratai, eceng gondok pun hidup terapung di kolam atau danau. Hewan yang hidup di air adalah berbagai jenis ikan. Ikan air tawar tidak minum, tetapi banyak mengeluarkan air kencing. Bernafasnya dengan insang. Anak-anak, selanjutnya, apa sih manfaat tumbuhan dan hewan bagi ekosistem? Ekosistem atau alam terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen non-abiotik. Hewan dan tumbuhan adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Di dalam ekosistem, hewan dan tumbuhan saling berhubungan. Hewan dan tumbuhan bermanfaat menyeimbangkan ekosistem atau melestarikan ekosistem. Ekosistem yang lestari akan bermanfaat bagi manusia. Berikut beberapa manfaat ekosistem. Yang pertama, menyediakan udara dan air bersih. Yang kedua, membantu penyerbukan tanaman dan menyebarkan benih tanaman. Yang ketiga, melindungi kita dari cuaca ekstrim dan sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, mengendalikan hama dan penyakit. Anak-anak, itulah materi mengenai habitat hewan dan tumbuhan pada materi pendidikan lingkungan hidup kelas 4 sekolah dasar yang dapat Bunita sampaikan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.